Media Turki, dengan outlet Sabah berbicara tentang perebutan penyerang tengah Atletico Madrid. Sabah melaporkan bahwa Manchester United tertarik untuk merekrut Alvaro Morata. Mengklaim klub-klub seperti Manchester United, AS Roma, Juventus, Borussia Dortmund dan Fenerbahce semuanya tertarik pada pemain berusia 31 tahun itu. Dikatakan bahwa agen Morata sedang dalam pembicaraan dengan sebagian besar klub tersebut, termasuk Setan Merah, yang tampaknya mencari opsi cadangan untuk Joshua Zirkzee musim panas ini. Karena Morata memiliki klausul pelepasan 12 juta euro di Atletico Madrid, itu membuatnya menjadi pembelian yang sangat terjangkau bagi pihak yang berminat. Pertarungan terbesarnya adalah menawarkan gaji tertinggi. Sabah menulis bahwa Fenerbahce berencana untuk memberikan kontrak senilai lebih dari 4,5 juta euro per tahun. Masih harus dilihat berapa banyak tawaran yang akan ditawarkan Manchester United dan klub lain. Musim ini untuk Atletico Madrid, Morata mencetak 21 gol dan 5 assist dalam 48 penampilan. Dia menjadi kapten Spanyol di Euro dan mencetak gol di laga perdana melawan Kroasia. Besar kemungkinan konkret akan terjadi perubahan di kalangan staf Erik ten Hag. Hal ini menjadi salah satu poin yang dibicarakan antara dirinya dan petinggi MU, lapor Fabrizio Romano. Ruud van Nistelrooy akan kembali ke Man United sebagai asisten pelatih Erik ten Hag. Dia sedang dalam pembicaraan dengan United dan kedua belah pihak sangat antusias. Ruud berdiskusi dengan beberapa klub mengenai posisi sebagai pelatih kepala, termasuk Burnley, klub Brugge dan beberapa klub di Jerman dan Spanyol. Namun di United ia juga melihat tantangan besar dalam peran yang berbeda. Ruud van Nistelrooy ke Manchester United bergerak lebih cepat dari yang diharapkan. Mantan striker Manchester United itu akan menolak pekerjaan di Burnley untuk bergabung dengan sesama pemain Belanda di tim kepelatihannya. Van Nistelrooy yang legendaris kembali ke Old Trafford. Jarrad Brandtwaite tetap menjadi pilihan kuat bagi Manchester United, karena sang pemain sangat ingin bergabung. Percakapan dengan agennya sedang berlangsung. Situasinya bergantung pada keputusan keuangan Everton pekan ini, khususnya terkait financial fair play dan penjualan pemain. Harga yang diminta Everton untuk Brandtwaite adalah sekitar 65 juta pound hingga 70 juta, yang kemungkinan besar tidak akan dibayar oleh Manchester United. Dan sang bek telah diberitahu MU tak akan membayar tebusan yang diminta Everton. Sang pemain menunggu keputusan United yang akan dipengaruhi oleh posisi Everton. David Reeves, agen Jarrad Brandtwaite, sudah menyampaikan sang pemain ingin hengkang ke Manchester United kepada jajaran direksi Everton. Jarrad Brandtwaite berusaha keras untuk mendorong Everton agar kesepakatan terjadi. Kesepakatannya akan dilakukan dengan biaya 55 juta pound ditambah 10 juta pound, klaim jurnalis Jacqueline Talbot. Dia mengungkapkan bahwa dia diberitahu Jarrad Brandtwaite pada akhirnya akan pergi ke Manchester United. Tak hanya Morata yang didekati tim rekrutmen United. Niklas Füllkrug, striker Jerman berusia 31 tahun, pemain pengganti di skuad Jerman. Füllkrug menonjol sebagai pilihan yang jelas beberapa waktu lalu. United membutuhkan striker berpengalaman yang akan membimbing Rasmus Højlund, menjaganya tetap waspada dan menjadi starter dan pengganti yang andal. Penyerang tengah ini menjadi starter dalam 12 dari 13 pertandingan Dortmund di Liga Champions musim lalu dan 29 kali di Bundesliga, mencetak 16 gol dalam 46 pertandingan, hampir sama dengan 16 gol Højlund dalam 43 pertandingan. Füllkrug baru bergabung dengan Dortmund dari Werder Bremen pada tahun lalu dan sudah memasuki 2 tahun terakhir kontraknya. Dia hebat di level internasional, 13 gol dalam 19 pertandingan. 4 dari 6, semuanya dari bangku cadangan, di Piala Dunia dan Euro.
Gol penyeimbang Füllkrug pada menit ke-92 melawan Swiss pada Minggu malam mengamankan posisi teratas Jerman di grup A. Insentif tambahan untuk United adalah Jadon Sancho. United harus lebih kreatif di pasar transfer karena mereka berusaha memenuhi aturan profitabilitas dan keberlanjutan Liga Premier. Penilaian dan gaji Sancho adalah batu sandungan jika dia ingin kembali secara permanen ke Dortmund. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa klub telah menegosiasikan kesepakatan pertukaran de facto yang dirancang khusus untuk meningkatkan neraca keuangan. Sancho dihargai 40 juta pound oleh United, dan Füllkrug bernilai lebih dari 13 juta euro dan 2 juta euro sebagai tambahan. Pertukaran plus uang tunai rasanya bisa diselesaikan Dortmund. Manchester United akan memiliki sponsor kaos depan baru menjelang musim 2024-2025. Klub telah mengumumkan akan mengungkap seragam kendang mereka pada hari Senin, 1 Juli sebagai persiapan untuk musim baru dimulai. Berbagai bocoran desain baru Adidas telah beredar selama musim panas dengan sponsor bagian depan kaos baru. Perubahan utama pada seragam kandang adalah sponsor bagian depan kaos. United memutuskan untuk berpisah dengan tim Viewer tahun lalu, meskipun menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun pada tahun 2021. Kesepakatan baru dengan Snapdragon mewakili peningkatan signifikan dalam kontrak klub senilai 47 juta pound per tahun dengan tim Viewer. Snapdragon merupakan bagian dari Qualcomm Technologies yang telah menjadi mitra global United sejak tahun 2022. Dari segi desain seragam, tidak mengherankan jika ia akan menggunakan warna merah tradisional sebagai warna utamanya. Jersey tersebut dipadukan dengan celana pendek putih dan kaos kaki merah putih. Seragam baru ini menggabungkan dua warna merah dalam desain gradient, pertama kalinya sejak musim 2016-2017. Semua logo, sponsor bagian depan kaos, logo Adidas, dan sponsor lengan, semuanya berwarna putih. Penting untuk dicatat bahwa meskipun bocoran gambar-gambar tersebut mengklaim menunjukkan seperti apa seragam kandang United musim depan, klub tidak akan mengonfirmasi apapun hingga peluncuran resminya pada 1 Juli. Everton, Aston Villa, Newcastle dan Chelsea menghebohkan sepak bola Inggris dengan transaksi transfer yang ganjil. Chelsea menjual Maatsen ke Villa, lalu Chelsea membeli Kiliman dari Villa seharga 20 juta pound, meskipun harga pasarnya 1 juta pound dan bermain kurang dari 150 menit di sepak bola profesional. Villa mengontrak Lewis Dobbin dari Everton seharga 10 juta pound, meskipun harga pasarnya adalah 2 juta pound. Everton membeli tim Iroy Bunam dari Villa seharga 9 juta pound, meskipun valuasinya 4 juta pound. Dan Newcastle sedang mencoba kesepakatan serupa dengan Everton untuk Dominic Calvert-Lewin dan Yankuba Minteh. Chelsea, Villa, Everton, dan Newcastle harus menjual pemain agar tetap memenuhi peraturan keuangan paling lambat tanggal 30 Juni. Para pemain akademi dijual dengan harga yang melambung sebelum batas waktu 30 Juni. Beberapa pemikiran mengenai hal ini dan pertanyaan kepada Wali Kota Manchester, Andy Burham. Wali Kota Manchester, vokal dalam membela Everton terakhir kali mereka menghadapi pengurangan poin dan sangat kritis terhadap PL. Seperti disebutkan sebelumnya, transaksi ini bahkan lebih sensitif jika dikaitkan dengan peraturan FFP UEFA, yang menyatakan bahwa setiap transfer pemain yang dilakukan dua arah antara tim yang sama, selama jendela transfer yang sama, dapat dilihat sebagai transaksi pertukaran pemain. Jika itu adalah kesepakatan pertukaran, itu tidak akan membantu tim sehubungan dengan aturan FFP UEFA. Dalam transaksi dengan pemain yang berlawanan arah pada hari yang sama pada dasarnya, itu pasti akan dilihat sebagai kesepakatan pertukaran. Masyarakat agak buta karena kecurangan FFP yang dilakukan City tidak menarik perhatian polisi atau jaksa. Sementara itu di Italia, Pavel Nedved dan 6 direktur Juventus lainnya didakwa dengan kejahatan berbeda,
karena menggunakan kesepakatan pertukaran untuk meningkatkan pendapatan dan neraca Juve. Itu biasanya merupakan tindakan kriminal. Pemerintah kota diduga melakukan transaksi bebas pajak dan melabelnya sebagai transaksi kena pajak, dan hal tersebut tidak berdampak pada status keuangan perusahaan. Oleh karena itu mereka menghindari tuntutan pidana. Namun meningkatkan neraca klub melalui perdagangan pemain bersama yang harganya ditingkatkan duluan, jelas merupakan tindakan kriminal, dan itulah yang tampaknya dilakukan oleh Everton, Villa, dan rekan-rekannya. Ini adalah tim yang belum pernah membayar sejumlah uang seperti ini sebelumnya untuk pemain akademi. Mengapa jenis transaksi ini begitu sensitif? Bayangkan misalnya Anda memiliki dua penata rambut terpisah, bernama A dan B, yang keduanya mengalami kesulitan keuangan. Kemudian pada hari Senin penata rambut A menjual alat pemangkas rambut senilai 25 pound kepada penata rambut B seharga 100.000, dan pada hari Selasa penata rambut A membeli pemangkas rambut dari penata rambut B seharga 100.000. Tiba-tiba, baik A dan B masing-masing memperkuat neraca mereka dengan 100.000. Setiap pemasok ke salah satu dari mereka yang memeriksa neraca mereka di akun tahunan, akan berpikir bahwa mereka berada dalam kondisi keuangan yang baik, dan seterusnya. Transaksi-transaksi ini terlihat sebagai hasil dari para pemimpin klub yang memiliki penilaian yang sangat buruk, berharap untuk lolos sementara PL sibuk dalam pertarungan hukum.